Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Shalom bagi kita semuanya, dimanapun kita berada. Tentu kita hari ini ada di dalam genggaman tangan kasih Tuhan yang mengasihi kita, yang menyatakan senantiasa kuasanya di dalam menuntun perjalanan kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur untuk segala keberadaan yang Allah izinkan, yang Allah berikan bagi kita sampai pada hari ini, dan bahkan kita percaya sampai ke depan di dalam perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita berjumpa di dalam makin dekat Tuhan ini. Biarlah kiranya lewat perenungan firman Tuhan dari acara online makin dekat Tuhan, kita lewat suguhan firman Tuhan ini mengalami kedekatan dengan Tuhan, penguatan oleh karena firman Tuhan, dan bahkan kerohanian kita pun semakin diteguhkan dan kita mengalami pertumbuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pada hari ini saya mengajak kita terlebih dahulu mari kita berdoa sebelum kita akan membaca dan akan merenungkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, terpujilah namamu ya Tuhan kami yang mengasihi kami dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru pada hari ini Kau berikan bagi kami. Dan kami ingin mendengar Tuhan berbicara kepada kami lewat firman-Mu yang kami baca, lewat perenungan kami ya Tuhan. Bila kiranya lewat firman-Mu ini, kami yang sedang berjalan menjalankan segala aktivitas kami, kegiatan kami, biarlah kami melakukannya senantiasa dengan penuh sukacita dan di dalam kuasa Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa yang di surga, kami serahkan waktu ini di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada hari ini kita akan membahas satu topik yang saya angkat dengan judul gagal bangkit. Saudara ya, gagal bangkit. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita semua manusia pasti pernah mengalami kegagalan. Dan jikalau kita menelusurinya, maka kita akan menemukan poin-poin penting bahwa kita pernah mengalaminya. Izinkan saya mungkin bisa menguraikan barangkali beberapa kegagalan yang bisa terjadi atau kita alami sebagai manusia. Mungkin bicara tentang kegagalan di dalam pekerjaan. Sehingga lewat hal itu kita mungkin tidak lagi melanjutkan pekerjaan itu, atau mungkin kita gagal menjalankan proyek yang diserahkan ataupun yang dipercayakan oleh pimpinan kita. Atau mungkin kita pernah mengalami kegagalan studi. Mungkin dari tingkat SD, sekolah dasar, SMP, pernah. Atau mungkin SMA, pernah, saudara kasih Tuhan ya. Atau juga kita pernah mungkin mengalami kegagalan di dalam pelayanan kita. Atau bahkan dalam kehidupan pribadi kita. Yang mungkin secara lebih detailnya kita sendiri yang mengerti, saudara. Nah, saat kita mengalami kegagalan, kita sering merasa kecewa. Kita sering menjadi muncul rasa malu, dan bahkan tidak sedikit orang-orang yang mengalami kegagalan, mereka ingin menyerah. Namun pada pagi hari ini, saudara kasih Tuhan, mari ingat bahwa kita ini adalah sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak boleh tinggal dalam kejatuhan itu. Firman Tuhan mengajarkan bahwa kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Tetapi saudara, melainkan menjadi bagian proses pembentukan yang Tuhan izinkan untuk mempersiapkan engkau dan saya. Kita semua menjadi lebih kuat dan lebih baik, saudara. Nah, hari ini saya membacakan satu bagian firman Tuhan dari Amsal 24 ayat 16, saudara. Amsal 24 ayat 16. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, maka dari firman Tuhan ini saya ingin membawa kita merenungkan 3 hal besar yang sedang dibicarakan di dalam bagian ini. Yang pertama, maka kita mengatakan kegagalan adalah bagian dari kehidupan. Saudara, tidak ada manusia yang tidak pernah gagal. Bahkan di tokoh-tokoh besar dalam Alkitab pun pernah mengalami yang namanya kegagalan. Mulai ada 3 tokoh besar. Yang pertama,
yaitu Saudara Petrus, ia gagal ketika menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi kemudian Yesus bertobat. Dan bahkan dia dipakai keluar menjadi pemimpin gereja mula-mula. Lalu tokoh yang kedua adalah Daud. Daud juga ia gagal dalam moralitas ketika dia jatuh di dalam dosa dengan Batseba. Itu ada di dalam Alkitab, dalam 2 Samuel pasal 11. Tetapi tidak berhenti di situ. Daud bertobat dan dia tetap dipakai Tuhan sebagai raja yang berkenan di hati Tuhan. Lalu yang ketiga, tokoh yang besar di Perjanjian Lama, Musa. Dia gagal ketika membunuh orang Mesir, lalu dia melarikan diri. Tertulis di dalam kitab Keluaran pasal yang kedua. Tetapi saudara, Musa nggak berhenti di situ. Tuhan tetap memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan. Saudara, kegagalan adalah bagian dari kehidupan kita. Petrus, Daud, dan Musa, mereka pernah gagal, tapi mereka mampu. Kepentingan dari bagaimana bertobat mereka itu tentunya. Yang kedua, firman Amsal yang kita baca tadi mau menjelaskan kepada kita bahwa bangkit dari kegagalan dengan kita mengandalkan Tuhan. Bangkitlah dari kegagalan dengan mengandalkan Tuhan. Nah, saudara, pertanyaannya bagaimana kita bisa bangkit dari kegagalan itu? Yang pertama adalah datang kepada Tuhan dalam pertobatan dan doa. Nah, ini ada tertulis di dalam pengalaman pemazmur di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-10. Mazmur ini mengajarkan kepada kita, jika engkau dan saya, kita kegagalan itu terjadi karena dosa, maka kita harus datang kepada Tuhan dan kita mohon pemulihan Tuhan. Saudara, engkau dan saya yang tahu kegagalan ini lebih ranahnya kemana. Jika kegagalan kita karena dosa, maka kita harus datang bertobat kepada Tuhan. Yang kedua, bukan hanya datang kepada Tuhan dan bertobat, tetapi belajarlah dari kesalahan. Saudara, kegagalan adalah kesempatan untuk kita bertumbuh dan memperbaiki diri. Mari, saudara. Kegagalan adalah kesempatan untuk bertumbuh dan kita memperbaiki diri kita. Tuhan ingin kita belajar dari pengalaman kita supaya kita ke depan menjadi lebih bijaksana, saudara. Saudara, belajar itu tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita. Itu idealnya. Tapi tidak sedikit orang memberhentikan dirinya untuk belajar. Ketika kita memberhentikan diri kita untuk belajar, maka kita menghentikan kesempatan untuk diri kita lebih bijaksana. Yang ketiga, mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan sendiri. Saudara, kita tidak dapat bangkit dengan kekuatan kita sendiri, saudara. Tidak bisa. Tetapi hanya dengan pertolongan Tuhan, kita dapat maju kembali. Nah, oleh karena itu, saudara, mari melihat bagaimana bahwa dalam hidup kita ini kita sangat membutuhkan kuasa Tuhan, mengandalkan Tuhan. Jika kita gagal, lalu makin menjauh dari Tuhan, jauh dari persekutuan kita dengan anak-anak Tuhan, sesungguhnya di situ kita dalam posisi sedang makin terpuruk lebih dalam kegagalan itu. Mari mengandalkan Tuhan. Artinya bahwa ketika kita tahu kita gagal, makin mendekat kepada Tuhan.
dan kita mohon pimpinan Tuhan. Yang keempat, saudara, fokuslah pada masa depan, bukan terjebak di masa lalu. Saudara, Tuhan membuka jalan baru bagi kita. Jadi jangan kita terus-menerus menyesali kegagalan yang sudah terjadi. Kalau pintu yang pertama kita sedang jalani dan sudah jalani, dan kita menemukan bahwa kita gagal di situ, saudara, fokuslah. Yang mempunyai pintu itu adalah Tuhan. Ketika Tuhan membukakan pintu yang lain, masuklah ke dalamnya. Itulah masa depan. Tuhan membuka jalan yang baru, pintu yang baru. Jangan pernah menyesali terus-menerus kegagalan itu yang sudah terjadi. Ada kalanya karena itu tidak lagi bisa kita ubah. Waktu terus berjalan, tidak bisa lagi berputar mundur. Karena itu maka kita harus jalan terus ke depan, melihat masa depan kita. Yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari Amsal pasal 24 tadi? Bahwa dari Amsal ini kita belajar bahwa Tuhan menggunakan kegagalan itu untuk membentuk engkau dan saya. Tuhan menggunakan kegagalan itu untuk membentuk engkau. Tuhan tidak pernah membuang orang yang gagal. Ini kita bisa lihat. Ada dari Petrus, dari Daud, dan dari Musa. Justru dia sering memakai mereka yang mengalami kegagalan untuk melakukan pekerjaan besar. Saudara ini kasih Tuhan, Yusuf, dia dijual oleh saudara-saudaranya. Dia masuk dalam penjara secara tidak adil. Tetapi akhirnya apa, saudara? Dia diangkat menjadi penguasa di Mesir. Paulus dahulu adalah penganiaya jemaat. Tapi setelah dia bertobat, dia dipakai Tuhan sebagai rasul yang luar biasa. Yusuf, Paulus, mereka adalah orang-orang yang pernah dalam posisi gagal sampai yang paling terbawah, terendah. Tapi Tuhan justru memakai mereka. Nah, oleh karena itu, saudara, apa yang bisa kita simpulkan dalam perenungan kita pada pagi hari ini? Saudara-saudara, kegagalan bukanlah akhir. Tuhan tidak melihat berapa kali kita jatuh, tetapi berapa kali kita bangkit dan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan membiarkan kegagalan menghancurkan iman kita, tapi jadikan itu sebagai batu loncatan untuk pertumbuhan rohani dan karakter kita. Saudara, percayalah, ketika kita berserah kepada Tuhan dan kita mau belajar dari kegagalan, Tuhan yang akan memulihkan kita dan membawa kita kepada rencana yang indah. Mari, saudara, kita serahkan segala kegagalan kita kepada Tuhan. Dan kita mau mengandalkan Tuhan, memohon Tuhan bantu kita bangkit. Memberi kita semangat menatap masa depan yang terbuka dan dipercayakan diberikan oleh Tuhan bagi kita untuk kita isi, kita kerjakan di sana. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua dalam kondisi apapun kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kami merenungkannya, melihat betapa besarnya kasih Tuhan terhadap kami, anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Dikala kami gagal, bahkan kegagalan itu mungkin lebih kepada banyak oleh karena faktor diri kami yang lalai. Bahkan mungkin
seperti Daud jatuh di dalam dosa. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan dan kasih-Mu yang besar itu, Engkau senantiasa memberikan kami kesempatan untuk ada di bumi ini. Sekali lagi, untuk kami bisa memperbaiki diri kami. Dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Bantulah kami, ya Tuhan. Jikalau di antara kami yang mendengar ini, diri kami, saudara kami, anggota keluarga kami, sahabat kami, siapapun mereka yang kami lihat, mereka sedang terpuruk dalam kegagalan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini bisa kami jadikan menjadi panduan kami untuk kami bangkit dari kegagalan itu. Dan kami bisa jadi saluran berkat bagi rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, anggota keluarga kami yang sedang terpuruk gagal. Mereka bisa mengalami kuasa Tuhan yang memberikan mereka semangat kembali. Tuhan, terima kasih. Kami menyadari sebagai manusia, kami ingin selalu senantiasa berhasil, sukses, jadi berkat bagi banyak orang. Bantulah kami Tuhan, semua oleh karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini firman-Mu. Biarlah pada hari ini juga untuk semua apa yang kami kerjakan, berkati Tuhan, jagai setiap langkah perjalanan kehidupan kami dan pekerjaan kami. Kiranya semua menghasilkan kebaikan di dalam nama Tuhan. Terima kasih Yesus, ini doa syukur kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, terima kasih untuk sediaan kita senantiasa mendengarkan makin dekat Tuhan. Biar hari ini dan seterusnya Tuhan memberkati kita senantiasa. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi kita semuanya.